Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Adapun judul proposal yang telah saya buat yaitu rancang bangun bus converter. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Johan Farel Protosa dengan NIM 22130038, Prodi Teknik Elektroindustri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan energi pun terus bertambah. Hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan energi fosil yang selama ini menjadi bahan bakar utama yang semakin menipis. Energi fosil adalah energi yang tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, pemerintah terus mengembangkan berbagai energi alternatif, di antaranya energi terbarukan. Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan. Padahal potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar, sehingga dengan perkembangan teknologi pada saat ini, berbagai bentuk pengontrolan tegangan DC yang digunakan diantaranya pengontrolan manual, semi-otomatis, dan otomatis. Pada pengontrolan manual, kontrol tegangan dilakukan pada saat terjadi perubahan beban dengan cara mengatur langsung parameter-parameternya oleh operator. Alat bus converter yang disebut menggunakan sistem closed loop atau loop tertutup. Sistem loop tertutup memiliki keuntungan berupa sistem yang relatif akurat di mana nilai sebenarnya hampir selalu sama dengan nilai yang diinginkan. Namun, demikian sistem ini lebih kompleks sehingga lebih mahal dengan peluang kerusakan lebih besar karena lebih banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Untuk pengontrolan secara semi-otomatis, kontrol tegangan dapat dilakukan dengan cara mengganti peranan operator dengan komponen lain yang bekerja dengan fungsi operator seperti menggunakan transistor, tiristor, MOSFET, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan cara untuk mendapatkan daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh sumber energi. Salah satunya menerapkan konverter DC dengan metode bus converter. Konverter DC-DC adalah suatu alat yang penyedia daya tegangan searah atau DC yang dihasilkan melalui konversi tegangan dengan masukkan ke bentuk tegangan DC keluaran yang lebih rendah atau tinggi. Pada perkembangannya, penerapan DC-DC converter telah memungkinkan suatu perangkat elektronika dapat berfungsi dengan sumber energi yang berukuran kecil, di mana tegangan keluarannya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Hingga saat ini, berbagai konfigurasi DC-DC converter telah banyak dikembangkan. Di antaranya adalah jenis DC-DC converter yang tidak mempunyai isolasi elektrik. Respons Belitan kemudian dibandingkan dengan hasil-hasil simulasi menggunakan EMTDC atau PSCAD. Simulasi yang didasarkan pada model jaringan RLC menghasilkan bentuk gelombang yang sesuai dengan eksperimen. Sistem bus converter merupakan salah satu regulator DC tipe pensakelaran non-isolate yang dapat menjawab kebutuhan akan sebuah sumber tegangan searah dengan tegangan keluaran yang variabel. Pada DC-DC bus converter, arus masukan dan tegangan keluaran masih menghasilkan ripple yang cukup besar. Ripple merupakan masalah yang mengurangi kehandalan dari konverter itu sendiri, sehingga diperlukan metode perbaikan untuk mengurangi ripple pada bus converter tersebut, yaitu dengan menggunakan teknik interleaf pada bus converter. Teknik ini terbukti dapat mengurangi besar nilai ripple pada arus masukan dan tegangan keluaran secara signifikan. Dengan sistem bus converter, nilai tegangan keluaran dapat diatur untuk lebih besar dari nilai tegangan masukannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, dapat diambil beberapa permasalahan dalam pembuatan alat tersebut, yaitu pertama, bagaimana desain sistem bus converter sehingga efisiensi dapat ditingkatkan dan menghasilkan daya output maksimum. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan controller bus converter menggunakan microcontroller Atmega 328 pada board Arduino Uno. Yang ketiga, bagaimana mengatur tegangan bus converter pada set point agar tetap konstan jika terjadi perubahan tegangan. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari pengangkatan judul ini adalah untuk membuat sistem kendali daya pembangkit listrik menggunakan konverter DC bus converter sebagai pemenaik tegangan DC dari 48 volt ke 228 volt yang dapat diatur. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pembuatan tugas akhir ini ialah untuk memberikan alternatif pengaturan tegangan sehingga dapat meningkatkan kerja dan efisiensi pengaturan tegangan pada bus converter. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Pertama, komponen yang dibutuhkan yaitu bus converter. Konverter jenis bus memiliki peran signifikan dalam industri daya modern. Dalam dunia industri, konverter tipe bus sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja catur daya.
Penggunaannya melibatkan satu daya yang membutuhkan tegangan keluaran yang stabil dan konsisten seperti pada berbagai perangkat elektronik dan peralatan industri. Komponen utama boost converter terdiri dari setidaknya dua semikonduktor, yaitu dioda dan transistor, dan setidaknya satu elemen penyimpanan energi, kapasitor, induktor, atau kombinasi dari keduanya. Ciri khas utamanya yaitu adalah kemampuannya untuk meningkatkan tegangan masukan, menghasilkan arus masukan yang kontinu. Teknologi ini telah menjadi elemen kritis dalam sistem satu daya yang efisien dan andal. Adapun materi lanjutan dari boost converter yaitu dapat dilihat pada gambar di atas merupakan topologi dari boost converter, di mana V merupakan tegangan masukan, L induktor, D adalah dioda, C kapasitor, Q sakelar atau MOSFET, yang R adalah beban. Cara kerja boost converter bekerja dengan mengalihkan semua arus melalui MOSFET melalui induktor. Kapasitor output tetap terisi karena tidak dapat di-charge melalui dioda yang sekarang bias belakang. Sumber daya tidak langsung short circuit, tentu saja karena induktor membuat arus naik relatif lambat. Yang kedua, sistem loop terbuka. Suatu sistem kontrol yang memiliki karakteristik di mana nilai keluarannya tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol. Dalam konteks ini, nilai keluaran tidak digunakan untuk mengkoreksi atau menyesuaikan masukan kontrol. Meskipun tanpa umpan balik aktif dari keluaran, boost converter tetap dirancang untuk menjaga stabilitas tegangan keluaran tanpa ketergantungan pada umpan balik langsung. Namun, karakteristik loop terbuka memberikan keterbatasan dalam kemampuan otomasi untuk menyesuaikan diri terhadap fluktuasi tegangan masukan atau perubahan beban. Blok diagram dari sistem kontrol loop dapat dilihat pada gambar di bawah ini, mana dimulai dari masukan, lalu melalui controller, dan plan atau proses, dan menghasilkan keluaran. Yang kedua, sistem kontrol loop tertutup. Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang mengintegrasikan umpan balik aktif dari nilai keluaran untuk mengontrol dan menjaga keseimbangan operasional. Dalam konteks ini, informasi dari keluaran digunakan untuk mengkoreksi dan menyesuaikan masukan secara otomatis, memastikan bahwa tegangan keluaran tetap stabil dalam berbagai kondisi operasional. Kemampuan koreksi otomatis pada sistem kontrol loop tertutup membuatnya lebih responsif terhadap perubahan dinamis dalam lingkungan operasional, memastikan penyesuaian yang lebih efisien terhadap fluktuasi tegangan masukan atau beban. Adapun dapat dilihat pada gambar bawah di mana masukan yang selanjutnya controller, plan atau proses, dan keluaran. Perbedaannya pada yang sistem loop kontrol loop tertutup terdapat elemen ukur dari keluaran terhadap masukan. Selanjutnya, microcontroller AVR Atmega 328. AVR 328 adalah microcontroller atau suatu chip yang digunakan untuk pemrosesan data pada alat rancang bangun boost converter. Atmega 328 memungkinkan implementasi control loop yang sepresisi, memanfaatkan umpan balik dari keluaran untuk secara otomatis mengatur masukan. Berikut adalah tampilan konfigurasi pin Atmega 328 pada board Arduino. Dapat dilihat pada bagian kiri terdapat 4 pin digital, 5 pin digital dimulai dari pin 0 hingga pin 4. Pada bagian kanan terdapat analog input berjumlah 6 yang dimulai dari atas, yaitu input 5 dan yang paling bawah input 0. Lalu di bawah bagian kiri juga terdapat digital pin yang berjumlah 4 yang dimulai dari 5 dan paling bawah pin 8. Lalu yang bagian kanan juga terdapat digital pin lanjutan dari yang sebelah kiri dimulai dari 9 paling bawah, lalu paling akhirnya yaitu 13. Adapun maksud dari pada PC, PD, PB pada gambar Atmega 328 di gambar yang ditampilkan, yaitu untuk PC atau port C ini adalah bagian dari microcontroller yang terkait dengan pin C0 hingga C7. Port ini digunakan sebagai input atau output digital. Yang kedua, port B. Ini adalah bagian dari microcontroller yang terkait dengan pin B0 hingga B7. Sama seperti PC, PB dapat digunakan sebagai input atau output digital. Lalu yang ketiga itu PD. Ini adalah bagian dari microcontroller yang terkait dengan pin D0 hingga D7. Seperti sebelumnya, PC dan PB, PD juga dapat digunakan sebagai input atau output digital. LCD pada alat rancang bangun boost converter berfungsi sebagai media penampilan pada alat.
Berdasarkan sumber dari Setiawan yang diterbitkan pada 2011 halaman 25 menjelaskan keunggulan LCD adalah hanya menarik arus yang kecil atau beberapa mikroampere sehingga alat atau sistem menjadi portable karena dapat menggunakan catur daya yang kecil. Keunggulan lainnya adalah tampilan yang diperlihatkan dapat dibaca dengan mudah di bawah sinar matahari, cahaya yang meremang atau dalam kondisi gelap. Adapun LCD yaitu Liquid Crystal Display. Pada gambar di bawah terdapat input VSS. VSS ini adalah ground. Ini adalah koneksi ke ground atau tanah yang digunakan untuk menetralisir tegangan. Lalu terdapat VDD. VDD itu adalah koneksi ke sumber daya positif atau tegangan positif. Biasanya ini adalah pin untuk memberikan daya positif ke LCD. Yang ketiga, VEE. VEE adalah pin yang digunakan untuk mengontrol kontras pada layar LCD. Mengatur tegangan di sini dapat mempengaruhi tingkat kontras tampilan layar LCD. Lalu yang selanjutnya yang keempat, RS. RS, Red atau Bright. Ini menunjukkan arah transfer data. Ketika RW0, data ditulis ke LCD. Dan ketika RW1, data dibaca dari LCD. Lalu selanjutnya E. E yaitu Enable. Pin ini digunakan untuk memberi sinyal bahwa data yang valid diambil dari bus data. Ketika sinyal diaktifkan, biasanya naik atau turun naik. LCD membaca atau menulis data tergantung pada nilai RS dan RW. Selanjutnya dari D0 hingga 7 merupakan pin untuk menyambungkan alat. Slide selanjutnya, komponen yang dibutuhkan yaitu matrik keypad 4x4. Keypad adalah berfungsi sebagai media input yang menginput data perintah pada alat rancang bangun bus converter. Keypad ini, sebagaimana terlihat pada gambar, berfungsi sebagai antarmuka untuk memasukkan perintah pada bus converter. Terlihat pada gambar, row merupakan baris 1, 2, 3, dan 4 dan call 1 dengan column 1, 2, 3, dan 4. SW. SW pada matrik keypad merujuk pada tombol atau saklar switch pada keypad. SW dalam konteks keypad, SW digunakan untuk merujuk pada setiap tombol atau saklar yang dapat ditekan oleh pengguna. Keypad memanfaatkan penyusunan matrik ini untuk mengoptimalkan jumlah pin yang dibutuhkan untuk koneksi. Selanjutnya, sensor S712. Sensor arus pada alat rancangan berfungsi sebagai pengukur arus AC atau DC. Sensor ini bekerja berdasarkan pada efek medan. Sensor ini beroperasi dengan cara mendeteksi perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir melalui konduktor. Ketika arus melewati konduktor di sekitar sensor, dan magnet yang dihasilkan arus tersebut mempengaruhi kinerja sensor. Arus yang diukur kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan untuk mendapatkan nilai arus yang akurat. Baiklah, seperti yang terlihat pada gambar samping, di mana VCC merupakan sumber tegangan DC atau AC, Vout yaitu tegangan keluaran, selanjutnya GND ground, filter untuk memfilter tegangan untuk memfilter. Selanjutnya IP plus terdapat dua. IP plus merupakan positif input. Ini adalah terminal input positif pada sensor. Selanjutnya yaitu IP minus. IP minus merupakan negatif input. Ini adalah terminal input negatif pada sensor arus. Sedangkan IP plus merupakan input positif pada sensor arus. Selanjutnya sensor tegangan. Sensor tegangan berfungsi untuk mengukur tegangan keluaran terminal generator yang digunakan sebagai feedback control PID. Sensor ini mendeteksi dan mengukur tegangan yang dihasilkan oleh bus converter, menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian terhadap keluaran yang diinginkan. Sistem PID kemudian menggunakan data dari sensor tegangan ini untuk menghasilkan sinyal kontrol yang memandu operasi bus converter agar dapat mempertahankan tegangan keluaran pada nilai yang diinginkan. Dapat dilihat pada gambar samping. Adapun sesuai dengan gambar yang terlihat pada slide, dapat ditentukan rumus Vout sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali dengan Vin. Vout sama dengan tegangan kerangkaian ADC dalam satuan volt. Vin merupakan tegangan keluaran dari buck converter dalam satuan volt. R1 dan R2 merupakan resistor pembagi dalam satuan ohm. Selanjutnya bab 3, perancangan dan pembuatan alat. Blok diagram dan rangkaian keseluruhan. Dapat dilihat pada blok diagram samping di mana alat dimulai dari sumber tegangan DC yaitu 48 volt. Lalu selanjutnya dihubungkan dengan sensor tegangan dan sensor arus input. Lalu selanjutnya pada bus converter.
pada bus converter disambungkan juga dengan microcontroller Atmega 328. Microcontroller Atmega 328 dikendalikan dengan keypad dan juga disambungkan dengan catu daya 12 volt dan 5 volt dan juga disambungkan dengan LCD. Lalu pada bus converter yang akan menghasilkan tegangan antara 48 sampai 220 volt kembali disambungkan dengan sensor tegangan dan sensor arus output. Lalu selanjutnya disambungkan dengan motor DC untuk menggerakkan motor DC. Sedangkan pada gambar samping atau bagian kanan merupakan gambar rangkaian secara keseluruhan. Sesuai dengan blok diagram terajah sebelumnya, di mana Arduino disambungkan dengan keypad, lalu juga disambungkan dengan catu daya 12 volt dan 5 volt, lalu juga disambungkan dengan LCD. Lalu selanjutnya disambungkan dengan bus converter. Lalu pada bus converter disambungkan dengan sensor arus dan sensor tegangan. Lalu sensor arus dan sensor tegangan disambungkan pada motor. Sensor arus pada yang saya tunjuk, lalu untuk LCD-nya yang panjang, lalu yang keypad seperti yang ditunjuk pada slide, lalu untuk sumber pada bagian bawah. Lanjut, sumber tegangan DC atau power supply merupakan sebagai sumber tegangan inputan, yang dimana di sini membutuhkan tegangan 48 volt. Lalu yang kedua, sensor tegangan. Sensor tegangan ini mendeteksi besarnya tegangan pada output bus converter melalui rangkaian pembagi tegangan dan diubah menjadi tegangan proporsional. Lalu bus converter merupakan sebagai berubah tegangan 48 volt menjadi 220 volt dengan memanfaatkan lilitan. Lilitan tersebut akan menghasilkan induksi yang membuat tegangan melonjak, sehingga hasil ukurannya lebih tinggi dari tegangan input. Sensor arus berfungsi untuk mendeteksi arus. Arus akan mengalir melalui kabel tembaga yang terdapat di dalamnya yang menghasilkan medan magnet yang diterima oleh Integrated Hall IC ACS 7812. Kemudian dirubah menjadi tegangan proporsional. Lalu keypad digunakan sebagai penginput set point tegangan keluaran yang diinginkan. Yang selanjutnya, microcontroller berfungsi sebagai sistem pengontrol supaya tegangannya bisa sesuai dengan tegangan yang diinginkan. Lalu LCD sebagai penampil informasi proses kerja alat dan penampil hasil pengukuran arus. Tegangan pada bus converter. Selanjutnya, catu daya berfungsi sebagai pengubah tegangan AC 220 volt menjadi 5 volt DC dan 12 volt DC. Yang menjadi sumber tegangan untuk semua komponen yang digunakan. Lalu, motor berfungsi sebagai output beban pengujian. Prinsip kerja alat. Pada blok diagram sebelumnya, merupakan sebuah sistem konverter DC ke DC yang dapat menghasilkan catu daya dan arus dengan tegangan keluaran 48 VDC hingga 220 volt DC. Di sini sumber tegangan dan arus input yang diberikan dari sumber tegangan DC sebesar 48 volt per 10 ampere, sedangkan tegangannya akan dihasilkan sebesar 50 hingga 220 volt. Jadi untuk dapat menaikkan tegangan dari 48 volt hingga menjadi 220 volt, maka dirancanglah sebuah bus converter. Jadi input yang masuk dari power supply sebesar 48 volt akan diberikan ke bus converter. Bus converter di sini akan merubah tegangan yang masuk dari power supply atau catu daya. Tegangan tersebut diubah dengan memanfaatkan lilitan yang sama seperti cara kerja trafo. Lilitan tersebut akan menghasilkan induksi yang membuat tegangan melonjak sehingga hasil ukurannya lebih tinggi dari tegangan input. Microcontroller ini berfungsi sebagai sistem pengontrol, sedangkan sensor arus dan tegangan berfungsi sebagai mendeteksi besarnya arus dan tegangan keluaran. Perancangan. Selanjutnya, perancangan software. Perancangan software pada alat ini menggunakan aplikasi Arduino IDE, melakukan simulasi sistem untuk menguji keakuratan modal. Program dalam Arduino IDE memungkinkan kita untuk mengirimkan sinyal kontrol virtual ke sistem dan memonitor responnya. Pilih metode kontrol sesuai seperti PID untuk mencapai stabilitas dan respon yang diinginkan. Dalam program Arduino IDE, tentukan parameter kontrol dan implementasikan rumus kontrol sesuai dengan persamaan matematis bus converter. Program pada Arduino IDE akan mencakup langkah-langkah bacaan data sensor, perhitungan kontrol, dan pengendalian output bus converter. Program pada Arduino IDE memiliki fungsi utama untuk mengendalikan bus converter dengan efisien. Lalu selanjutnya, pengujian dan analisis rangkaian. Microcontroller Atmega 328 bekerja pada kondisi dua logika, yaitu logika low dan logika high, di mana pada logika low microcontroller pada nilai 0 dan logika high pada nilai 1. Tegangan yang terbaca pada instrumen pengukuran tegangan didapatkan tegangan port sebesar 4,9 DC, yang berarti sistem masih dalam batasan ideal karena microcontroller Atmega 328 memiliki tegangan kerja antara
4,5 VDC hingga 5,5 PDC. Pengujian sensor tegangan dilakukan. Ini dilakukan agar dapat mengetahui respon sensor pada berbagai masukan tegangan. Pengujiannya dilakukan dengan cara memberikan tegangan input lalu diukur dengan tegangan keluaran dari sensor input. Maka didapatlah data seperti pada bawah, di mana error Vout dan Vout teori terdapat error yang cukup kecil atau dalam batas toleransi. Selanjutnya pengujian lanjutan dari materi sebelumnya selanjutnya itu pengujian boost converter. Konfigurasi pengujian dilakukan dengan langkah berikut. Tegangan masukan sebesar 48 DC disuplai dari situ daya. Frekuensi operasional boost converter diatur sebagai 62,5 kHz menggunakan sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller. Parameter yang diukur melibatkan tegangan masukan, arus masukan, tegangan keluaran, dan arus keluaran. Selanjutnya, sebagai beban dipasang motor DC dan microcontroller diaktifkan untuk mengontrol boost converter. Selama pengujian, semua parameter diukur pada beberapa set point tegangan keluaran yang berbeda, yaitu 100 volt, 120 volt, 140 volt, 160 volt, dan 180 volt. Langkah-langkah ini memberikan gambaran lengkap tentang respon efisiensi boost converter dalam menghasilkan tegangan keluaran yang diinginkan. Dengan hasil pengukuran ini dapat dievaluasi sejauh mana performa boost converter memenuhi spesifikasi dan kebutuhan sistem. Dari hasil yang telah disebut sebelumnya, yaitu pada berbagai set tegangan keluaran, didapatlah hasil pada tabel sebelah kiri. Dari hasil pengukuran dengan konfigurasi di samping, didapat nilai parameter yang terukur untuk proses menjadi suatu nilai efisiensi, di mana daya sama dengan volt tegangan kali I atau arus ampere. Lalu untuk efisiensi sama dengan daya keluar per daya in dikali 100%. Lalu selanjutnya pengajian dan analisis lanjutan dari sebelumnya. Dengan menggunakan persamaan pada sebelumnya, dapat nilai efisiensi dari data hasil pengukuran yang telah dikonversikan ke dalam grafik seperti pada gambar 4.2 atau gambar di mana persamaan 4.1 adalah efisiensi daya di mana P out per P in dikali 100%. Lalu dapatlah grafik pada gambar di bawah ini yang dibawa pada gambar di bawah ini atau gambar 4.2 di mana P in-nya naik pada setiap pengujian dan payout juga naik pada setiap pengujian. Lalu berdasarkan gambar yang sebelumnya pada grafik yang sebelumnya ditampilkan, dapat dianalisa efisiensi pada set point yang berbeda dengan beban yang sama, nilai efisiensinya mengalami kenaikan. Nilai efisiensi tertinggi terjadi pada set point tegangan 180. Besarnya nilai efisiensi pada kondisi ini disebabkan nilai tegangan keluaran Vout mencapai 180,4 volt dan arus keluaran Eout 0,45 ampere. Nilai efisiensi yang rendah disebabkan oleh tegangan dan arus kecil. Berdasarkan tabel yang saya tunjukkan pada gambar, terbukti bahwa boost converter merupakan DC-DC converter yang dapat menghasilkan tegangan keluaran lebih besar dari tegangan masukan. Selain itu, polaritas tegangan keluaran berbanding lurus dengan tegangan masukan atau voltage non inverting. Dengan beban motor DC, dapat bahwa pada kondisi boost nilai efisiensi cenderung menaik. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan dari tugas akhir yang telah dikerjakan, kontrol keluaran converter boost dapat diatur dengan menggunakan satu buah kontrol, yaitu kontrol dengan menggunakan keypad. Pengujian efisiensi boost converter dilakukan dengan memberikan sumber tegangan DC 48 volt dan diberikan beban motor dengan set point keluaran 100 volt, 120 volt, 140 volt, 160 volt, dan 180 volt DC. Pada data hasil pengukuran diperoleh nilai efisiensi dari perbandingan antara daya pada beban dengan daya pada masukan sumber. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.